Marcus Bolden sama Derrick Michael. Kira-kira gimana menurut Abang dua pemain itu? Ada yang mempertanyakan kenapa pada saat itu waktu di SEA Games itu ada dua pelatih gitu Bang. Ada Coach Toro dan juga Coach Milos. Itu bisa Bang jelas nggak? Dibilang dari basket, di manajemen basket itu dari 2008, hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun, baru 2 detik terakhir itu ada air mata keluar tuh baru sekali itulah. Air mata keluar merinding. Gak bisa digambarkan lah bahwa itu benar-benar terharu melihat perjuangan anak-anak. Dan kita juga anak-anak juga punya semangat itu tadi bahwa ya apa yang sudah diberikan negara ini harus dibalas dengan prestasi yang baik gitu. Apapun itu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita kali ini ada kedatangan ada apa? Gue star Bang ya, bener Bang ya. Terserah lah apa namanya. Ada Bang Ferry selaku manajer Timnas Basketball Indonesia. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Itu revisi dulu dikit. Apa tuh? Iya. Revisinya apa tuh? Asisten manajer Timnas Pak Som. Perasaan sama aja lah. Kalau manajernya yang 3x3. Oh, berarti ini jatuhnya asisten manajer. Iya. Sama kan, Timnas Bola Basket Indonesia, 3x3 juga sama. Sama. Bang, kita mau ngobrol. Palembang banyak gawe. Apa? Kalau kata orang Palembang kebanyakan gawe. Banyak nego gawe ya. Itu lah. Oke, sahabat-sahabat Tampaners, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya Bang Ferry Jupri ini adalah merupakan diralat nih asisten manajer Timnas Bola Basket Indonesia. Tapi kalau misalnya kemarin di 3 lawan 3 atau 3x3-nya sebagai manajernya Bang ya. Tapi tetap di lapangan juga kan, tetap sama-sama di lapangan kan. Manajernya yang Jeremy Emmanuel itu nggak salah ya? Betul. Bener ya, udah nggak salah ya. Pas, cocok. Akor. Nah Bang, kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya nih Bang. Bagaimana sih awal bisa terpilih sebagai asisten manajer Timnas tuh Bang Ferry, gimana, boleh diceritain? Ceritanya sih nggak tahu juga gitu. Karena mungkin nggak tahu juga, tahu-tahu dipanggil aja kan. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri kan terlibat di Timnas itu dari 2013 pertama kali di manajemen Timnas tuh waktu SEA Games di Myanmar, ya kan. Nah, habis itu berlanjut ke SEA Games Singapura 2015. Alhamdulillah di situ dapat medali perak. Setelah 8 tahun kalau salah nggak dapat medali perak. Ya, Bang, ya? Iya, 8 tahun, habis itu alhamdulillah balik medali perak. 2017 masih dipercaya juga sebagai advisor di tim SEA Games. Alhamdulillah masih mempertahankan perak gitu. Habis itu hilang dari peredaran, ya kan? Habis hilang dari peredaran. Jadi Asian Games sama SEA Games Manila nggak ada di manajemen timnas. Jadi ceritanya itu mungkin timnas ini kan dipersiapkan untuk World Cup ya sama FIBA Asia yang akan di 7 Juli. Nah mungkin dari 2019 setelah Manila kita tidak dapat gelar apapun, tidak medali apapun. 2020 masih untuk FIBA kualifikasi ya World Cup, itu kita juga prestasinya sedikit menurun. Mungkin para stakeholder berpikir mungkin ada perlu pembaruan sedikit lah. Ya kan? Perlu pembaruan sedikit. Reshuffle. Ya kan? Reshuffle. Nah, itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu lah. 1 bulan sebelum SEA Games itu aku sama Jeremy dipanggil sama stakeholder, Pak
sebagai ketua PTN, langsung kasih tugas saja. Ini tugas sampai World Cup sama Asia Cup, gitu kan, termasuk SEA Games. Ya sudah, mau nggak mau ya tugas negara ceritanya ya. Dipanggil. Bismillah aja. Nah, kebetulan yang ditunjuk jadi manajernya Jeremy, karena Jeremy masih muda dan dia juga presiden klub di Rans yang ada di IPL. Ya kalau kita yang udah berumur ini tim supporting aja, gimana mau support manajer muda ini kan? Iya. Kalau istilah orang Jakarta tuh tim dorong-dorong. Tim ya dorong-dorong. Kan? Mana ya kalau dia muda dorong lagi gitu. Support system ya Bang ya. Tapi itu Bang, apa namanya? Kalau Rashid boleh bilang kayak Bang Jeremy juga nih, Jeremy Emmanuel tuh walaupun dengan kalau boleh dibilang umurnya belum terlalu ya masih muda lah. Tapi udah dipercaya sebagai manajer timnas. Dan Abang juga yang sebagai kalau udah boleh dibilang senior lah nih. Senior. Abang Usul. Senior dari dunia permanajeran timnas ini gimana sih Bang bisa apa namanya bikin itu menjadi kompak antara senior dan mungkin dengan junior itu gimana sih kira-kira Bang? Ya dari awalnya sih kita kan sudah kita dari awal udah tahu lah job desk-nya masing-masing ya. Jadi Jeremy ini dipersiapkan untuk regenerasi lah nantinya di manajemen di timnas ke depannya harus tampil yang muda-muda. Ya kita yang senior-senior ini mensupport aja lah kira-kira dari pengalaman kita apa yang kita bisa sharing, bagaimana ngelola tim, bagaimana handle pemain, bagaimana untuk mengatur semuanya. Jadi apa yang Jeremy belum dapat, saya bisa support 100% lah kira-kira supaya timnya jadi solid. Karena kalau ngelihat timnas kita ini sebenarnya kemarin itu dari sisi SDM pemainnya udah cukup mumpuni gitu ya kan. Jadi mungkin ada perbaikan sedikit aja sih sebenarnya, masalah komunikasi, masalah pengaturan, masalah bagaimana untuk pemain itu lebih fokus, pelatih juga lebih solid, itu aja sih. Karena kan mereka ini boleh dibilang dari 2019 ke sini prestasinya boleh bilang drop. Bukan karena mereka nggak bagus, bukan mereka tidak mampu, tapi mungkin bosen juga kali gitu kan. Main basket terus nggak berhenti bosen juga. Nggak mungkin dengan adanya manajemen di sini, nggak baru semua sih, cuman Jeremy dan aku aja yang gabung ke situ dengan beberapa tambahan asisten pelatih lokal. Mungkin suasananya lebih kondusif aja gitu, lebih komunikasi lebih bagus. Jadi ya kita tujuannya cuma bikin tim ini supaya lebih nyaman dan solid aja. Sehingga mereka bisa prestasi, bermain dengan lepas gitu untuk mencapai target. Karena targetnya berat juga. Targetnya berat juga karena SEA Games itu sebenarnya suasana antara untuk FIBA Asia besok. Kan kita bulan Juli tanggal 12 ada FIBA Asia. Kita harus finish di peringkat 8 untuk bisa masuk ke World Cup. Betul. Jadi PR-nya nggak gampang gitu kan. Ini satu tantangan. Meskipun kemarin di SEA Games kita dapat alhamdulillah setelah 40 tahun dapat medali emas gitu kan. Alhamdulillah. Masih ada nama Wong Tuh dalam sejarah dikit ya. Masih ada. Walaupun bukan menjadi manajer tapi jadi asisten masih ada. Ya. Tim dorong-dorong itu penting, tim dorong-dorong itu. Kalau kata orang Palembang timnya tidak tejingoan. Di balik layar, di belakang panggung. Balik layar, belakang panggung aja gitu. Tapi Bang, aku pengen tanya nih. Gimana Bang? Ya kan, makanya kan untuk FIBA Asia besok ini kan kita jadi tuan rumah. Ya kita punya target harus lolos ke World Cup juga. Jadi jangan sampai kita cuma jadi tuan rumah, jadi IO aja gitu kan. Tapi timnya harus bisa lolos. Apalagi kalau IO Indonesia udah ada Australia, ya ada itu ya, ada Iran, ada Saudi Arabia, satu grup ya Bang ya. Kita itu ya. Iya, jadi kita satu grup tuh Jordan, Saudi, Australia sama Indonesia ada 4 tim. Jadi itu nggak gampang. Ya nggak gampang, harus fight anak-anak. Makanya kan sekarang mereka lagi di Australia nih, lagi try out ya kan supaya lebih solid lagi timnya gitu lah.
Kira-kira itu begitu Bang Rasid. Ini banyak yang mau ditanya ini nih. Tapi kita satu-satu. Monggo. Karena Boleh. pertanyaan udah disiapin. Nah, Bang, yang pengen Rasid tahu juga, tadi kan Abang bilang tuh proses bagaimana pemain atau anak-anak juga, anak-anak timnas katanya ada sampai drop, terus juga latihannya juga aku denger-denger juga sangat-sangat membosankan ya kan Bang. Boleh diceritain nggak Bang, bagaimana proses persiapan timnas dari awal sampai sebelum berangkat SEA Games waktu kemarin itu? Ya persiapannya itu sebenarnya persiapannya udah jangka panjang. Tapi kemarin itu tantangannya adalah persiapan kita itu pada saat bulan puasa. Satu pada saat bulan puasa, kedua persiapan itu pada saat setelah selesai liga. Jadi boleh dibilang kan pemain-pemainnya banyak yang belum berlatih, ya belum berlatih secara maksimal di tim karena satu situasi dan kondisi pandemi, ya kan. Jadi ya kita bicara berdiskusi dengan coach, dengan para pelatih, dengan manajemen gimana supaya suasana latihan itu lebih kondusif, program latihan itu lebih efektif dan efisien, gitu ya kan, supaya anak-anaknya nggak boring. Dan ada beberapa tambahan inisiatif dari manajer mendatangkan pelatih dari luar untuk individual skill dan strength and conditioning coach ya, dari Impact, yaitu Impact itu ada salah satu semacam akademi bola basket lah di Amerika sana, sehingga ada boleh dibilang ada variasi baru lah, variasi dalam latihan sehingga anak-anak tuh tidak bosan gitu loh kan, dan kita juga berusaha memberikan fasilitas yang maksimal buat mereka supaya mereka buat nyaman gitu ya kan. Siap perang lah, disuruh apapun hayo gitu kan. Terus kedua juga kita bicara sama mereka adalah bahwa SEA Games ini sebenarnya adalah boleh dibilang standar ukuran timnas Indonesia sebelum main di Asia Cup. Apakah di Asia Tenggara ini kita bisa bicara banyak buat nggak? Gitu ya kan. Nah, ada motivasi mereka tuh ya mereka harus memperlihatkan semua yang mereka punya, berikan yang terbaik lah, 100% yang terbaik yang mereka punya untuk nama Indonesia di paling nggak Asia Tenggara dulu kita bicara. Ya alhamdulillah kemarin ya hasilnya ada hasilnya. Sejarah lah. Membawa dan menempelkan nama di histori. Tapi makanya ada foto-foto dikit lah. Itu makanya. Itu. Ada juga sempat mungkin bertanya-tanya sahabat-sahabat Tampaners dan penggemar-penggemar atau pegiat basket di Indonesia juga, Bang. Ada yang mempertanyakan kenapa pada saat itu waktu di SEA Games itu ada 2 pelatih gitu, Bang. Ada Coach Toro dan juga Coach Milos. Itu bisa Bang jelas nggak? Itu gimana atau job desk-nya emang beda-beda atau sama, itu gimana Bang? Boleh diceritain Bang? Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Ini pertanyaan menarik dan ini sebenarnya adalah satu strategi dari stakeholder dan kita dari manajemen untuk memberikan suatu pembaruan. Selama ini kan mereka dipegang oleh Coach Toro dengan karakternya berbeda, ada Coach Milos dengan karakter berbeda. Tapi mereka sudah ada pembagian tugas. Coach Toro itu fokus untuk offense, Coach Milos ini fokus untuk defense. Tapi pada saat di lapangan yang nge-lead tim itu adalah Coach Milos. Nah, 2 orang ini kan sama-sama kalau orang Palembang kampung lah ini ya. Sedusun lagi ini di Serbia, satu dusun di Serbia. Jadi mungkin secara komunikasinya lebih bagus, mereka lebih chemistry-nya lebih bagus, komunikasi lebih bagus sehingga apapun strategi yang akan diterapkan tuh di lapangan bisa dijalankan maksimal gitu loh. Jadi secara komunikasi Milos ini lebih membuat nyaman para pemain ya kan, cara penyampaiannya, pendekatannya dengan Coach Toro yang cukup keras ya kan, tegas. Jadi berimbang gitu kan, ada yang tegas, ada yang netralis, balance. Nah, itu kira-kira salah satu kenapa kemarin kita punya inisiatif untuk memanggil kedua coach ini untuk join di timnas lawan SEA Games. Dan akhirnya berlanjut sampai kita ke FIBA Asia nanti. Ya mudah-mudahan hasilnya nggak jauh-jauh beda lah dari SEA Games nanti. Amin. Amin, mudah-mudahan. Soalnya bukan apa Bang, ini
kalau kita mikirnya sebagai, atau ada orang awam pun melihat ini kenapa sih, padahal diumumkan itu pelatih kepala Coach Milos tapi tiba-tiba pas waktu time out yang ngelitnya itu Coach Toro. Jadi bingung nih, tapi ini udah terjawab sih Bang, karena kalau misalnya Coach Milos itu khusus untuk defense dan juga Coach Toro untuk offense, jadi benar-benar satu kesatuan yang benar-benar kalau aku bilang cerdik sih ini emang itu. Ini awalnya itu idenya dari siapa sih Bang kira-kira untuk begini nih? Biasalah ide wong tuwa lah yang main itu. Aku mancing main ini sebenarnya. Kalau wong tuwa ini banyak ya. Aku main. Tapi wong tua kan banyak kan. Iya, wong tua kan banyak sih. Wong tua banyak bener. Bukan hanya satu aja ya. Wong tua tuh banyak. Intinya ada di apa namanya yang di kepengurusan lah intinya ya Bang ya. Iya betul. Karena juga waktu itu sebenarnya dari Perbasi sendiri untuk SEA Games itu akan dikirim yang tim muda, yang Patriot, ya kan. Sementara yang tim senior ini kan sebenarnya jadwal awalnya adalah FIBA Asia di Juli kan FIBA Asia, dan mereka selesaikan playoff IBL dulu. Ada waktu kurang lebih 3 minggu untuk FIBA Asia. Ya kita yang udah biasa di lapangan kalau melihat waktu 3 minggu untuk bisa melawan Jordania, Arab Saudi dan Australia, boleh dibilang 98% itu mimpi kita bisa mengalahkan mereka atau mencuri poin dari kemenangan dari mereka itu susah. Makanya kemarin harus berpikir bahwa ya bagaimana caranya punya cukup waktu untuk persiapan. Ya salah satunya boleh bilang SEA Games. Ya kan, habis SEA Games ini ada beberapa bulan ya, 1 atau 2 bulan untuk persiapan ke Asia Cup. Jadi kalau rencana awal itu dikirim Patriot ke sana, berarti kita mungkin nggak bisa dapat apa-apa kemarin SEA Games. Begitu juga untuk Asia Cup. Nah ini lagi-lagi akal-akalan wong tua tuh lah, gawe gitu. Orang tua tadi ya. Tapi kalau misalnya yang dikirim pada saat itu Indonesian Patriot, mungkin ya benar kata Bang Ferry tadi, mungkin tidak bisa berbicara banyak kita di sana kan. Dan yang tentunya netizen yang maha benar ini makin menghujam semuanya kan. Apalagi Bang ya, waktu itu jujur nih Bang, waktu itu pada saat melawan timnas Malaysia, timnas Indonesia kita sempat diragukan nih, ya kan? Yang notabene kita itu bisa menang mudah, tapi harus dilalui dengan berapa kali overtime? 1 kali ya Bang ya, 1 kali overtime. Nah, 1 kali overtime. Yang pengen Rashid tanya ini, kira-kira hal apa yang dilakukan coaching staff pada saat itu Bang untuk tidak menghiraukan kritikan netizen mungkin, dan setelah kemenangan lawan Malaysia kemudian lanjut ke Thailand lebih enjoy lagi, kira-kira apa yang dilakukan Bang? Dilakukan simpel sih sebenarnya. Kalau buat netizen itu bagian dari proses, ya kan? Karena tim ini Coach Milos juga baru beberapa minggu gabung ya kan dengan pemain-pemain, meskipun ada beberapa pemain yang udah familiar dengan beliau. Terus juga seperti yang netizen bilang kemarin itu, kalau ngeliat di TV, ini siapa sih head coach-nya kan? Dua-duanya ngomong, dua-duanya kasih itu. Akhirnya kita di manajemen lihat ada hal yang bisa kita perbaiki di situ, masalah komunikasi aja, supaya pemain-pemain itu tidak bingung. Ya kan, jadi kita bicara ke pemain, kita bicara ke pelatih, ya akhirnya kan ketemu solusi, tetap yang ngelihat nanti Coach Milos, apapun strategi yang diberikan oleh Coach Toro dan Milos, pemain itu sebenarnya sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan kan. Jadi akhirnya mereka cuma fokus aja ke lapangan, nggak usah takut-takut, nggak usah bingung-bingung. Kalau di lapangan itu kan yang punya peranan penting kan sebenarnya para pemain. Kita ini yang di samping udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka harus main lepas, saling percaya, ya kan, kerja keras itu aja sih. Makanya kemarin itu simpelnya begitu aja, karena kita lihat memang dari game ke game itu kita belajar. Dari game awal dari lawan Malaysia itu pelajaran penting banget gitu kan. Bisa dibilang
kecolongan sampai overtime itu pelajaran penting. Bahwa di situ kita lihat, ya cuman masalah komunikasi itu aja, masalah komunikasi yang harus perbaiki. Alhamdulillah game-game berikutnya komunikasi lebih bagus, anak-anak juga lebih percaya diri, dan ya hasilnya lumayan lah. Alhamdulillah. Satu lagi Bang, bukan satu, tetap satu, berkat orang tua. Aku nggak bisa lepas itu dengan omongan itu. Tapi Bang, sebelum kita Mana tuh Kak? apa? Di mana-mana tuh doa orang tua tuh yang paling penting, bos. Ya. Petuah. Tapi Bang, aku pengen tahu komentar Abang tentang dua pemain sih, Marcus Bolden sama Derrick Michael. Kira-kira gimana menurut Abang dua pemain itu? Kita bicara Marcus. Marcus itu punya potensi, dia masih muda 24 tahun gitu kan. Dia boleh dibilang sifatnya masih belum mature lah, ya kan, malum anak muda, ya kan. Jadi memang dia perlu didorong, perlu lebih disupport, perlu diberi pemahaman lagi. Meskipun dia udah pernah main di NBA, bahwa dia punya talent yang bagus gitu kan. Dan dia harus benar-benar menunjukkan dia sebagai pemain profesional yang siap main kapanpun dalam kondisi apapun, gitu ya kan. Apalagi sekarang kita bicara sama Marcus ini adalah dia sudah menjadi warga negara Indonesia, ya kan. Jadi dia harus pegang tanggung jawab itu dengan kerja keras. Dan Marcus Bolden ini punya prospek yang sangat bagus. Size-nya yang 2,10 meter kan. Dan memang kita sangat butuh dia gitu. Dan jalannya dia itu masih panjang, masih 24 tahun, punya prospek bagus. Nah kalau Derrick ini adalah kebanggaan kita gitu kan. Ini dulu seangkatan sama anak aku Abel gitu. Sama angkatan Abel dia, sama Abel kan? Bang ya, satu angkatan. Jadi dia itu punya size, Derrick punya size. Kedua yang nilai plusnya dia lah, dengan size-nya yang tinggi hampir 2,6 meter, 2,8 meter, Derrick tuh bisa main luar. Dia masih posisi 3. Dia punya ball handling juga mumpuni, dia punya shooting juga mumpuni. Akhirnya kita juga bicara sama Derrick bahwa dia harus bisa all around players. Dimanapun posisi dia ditempatkan, ya dia harus bisa memainkan peran itu. Jadi Derrick ini adalah boleh dibilang pemain kebanggaan kita, pemain muda yang kita berharap dia bisa bicara di level internasional. Apalagi dia di Amerika dapat kuliah di, kalau nggak salah, Connecticut ya, divisi 1-nya NCAA. GCU apa? Di Universitas mana? Ya, jadi betul. Ya, ini kan jarang-jarang kan. Size seperti dia, umur masih 19 tahun gitu kan. Ya kita sih dorong dia untuk tetap bermain di luar, fokus di kampusnya. Nanti pada saat balik ke Indonesia itu pas timnas membutuhkan aja lah gitu ya kan. Gak usah mikirin main di IBL, main dulu lah di sana di Amerika ya. Gak usah lah ya. Siapa tahu main NBA. Ya. Tenang-tenang banyak di sana tuh. Tahu-tahunya dipanggil timnas aja udah. Nah, ya contoh kita lihat dia cuma belum hampir setahun lah di NBA Academy, ya kita lihat hasilnya jauh. Sangat jauh pesat. Improve satu, kedua dia punya percaya diri yang lebih bagus gitu. Ketiga, mainnya itu nggak cengeng, fight. Gitu. Nah, jadi ya kita berharap Derrick bisa melangkah yang lebih jauh lah, bisa membawa nama Indonesia di level internasional. Kalau bisa main NBA, amin. Ya. Kita doakan sama-sama. Iya, apalagi kalau diwawancarain sama orang Indonesia pada saat di NBA Finals kan Derrick Michael kan siapa, kita tidak bisa kita tidak tahu ya Bang ke depannya gimana ya Bang ya. Betul. Semuanya itu udah ada jalannya sih, mudah-mudahan. Karena juga sebenarnya banyak juga talenta-talenta yang tinggi-tinggi yang ada di Indonesia ini yang bisa seperti Derrick gitu. Sekarang masalah kesempatan aja. Derrick dapat kesempatan yang lebih baik, dapat fasilitas lebih baik. Ya boleh dibilang pilot project lah, atau percontohan untuk para nih pemangku jabatan di perbasketan ini supaya bisa
ya mengirim lah pemain-pemain kita untuk sekolah di luar, menimba ilmu di luar, terutama untuk basketnya. Gitu. Termasuk Palembang, Sumsel, banyak orangnya. Banyak bang. Gitu. Banyak nih An. Banyak nih An pokoknya. Tapi bang yang Marcus Bolden berarti emang kalau Rashid boleh bilang walaupun disebut dengan naturalisasi tapi naturalisasi yang sangat sukses ya bang, walaupun dia main cuman beberapa game saja. Kemudian Derrick Michael itu prospek untuk timnas kedepannya juga ya kan. Dia main kata abang tadi Vice kalau macam, walaupun di lapangan masih kelihatan anak-anaknya banget kan. Beberapa game kan ada yang kayak gini, ada yang gini gitu kan. Tapi itu kalau Rashid boleh bilang dia itu menjadi sekarang role modelnya perbasketan Indonesia sih bang. Ya kita berharap momentum kemarin dapat medali emas di SEA Games itu, kita berharap itu jadi momentum kebangkitan basket Indonesia, gitu kan. Ya kan, jadi semuanya itu yang kemarin-kemarin ketutup semua dengan medali emas yang ada di SEA Games gitu. Jadi semua, aku juga lihat berita-berita di sosmed di mana-mana tuh basket jadi naik, gitu kan. Ratingnya naik. Bola agak turun dikit karena bola nggak dapat medali. Tapi ya, jadi ini momentum ini harus diimbangi dengan progres yang harus konsisten gitu kan. Jangan sampai udah sedikit medali emas habis itu drop. Itu benar. Parah. Ya. Jadi sebenarnya PR-nya malah tambah berat. Karena belum tentu SEA Games ke depan itu akan lebih mudah dari sekarang. Karena kalau wong tua bilang itu mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada merebut, kan begitu. Kira-kira begitu. Tetap kosakata orang tua ya. Luar biasa sekali. Tapi bang, yang aku tahu juga kalau misalnya di SEA Games itu bang, itu boleh memakai 2 orang naturalisasi, ya kan? Benar nggak bang? Kalau salah dikoreksi. Benar nggak? Kalau boleh ya. Jadi kalau di SEA Games itu bebas naturalisasi. Ya? Selama dia punya paspor negara tersebut. Contoh kemarin Thailand itu kalau nggak salah ada 4 naturalisasi. 4 naturalisasi. 4 dia pakai. Terus Vietnam juga ada pakai, termasuk juga Filipina udah pasti. Kalau kita bang Indonesia jatuhnya pakai berapa naturalisasi itu? 1 ya? 1 ya. Berarti Brandon Jawato tuh udah lokal ya, lokal jatuhnya udah di. Iya. Nah, yang Rashid mau tanya ini bang, sebenarnya kita mempunyai satu big man atau center lagi yang kalau Rashid boleh bilang yang kualitasnya nggak jauh kalah dengan Marcus Bolden, Derrick dan lain sebagainya. Ada Lester Prosper. Sebenarnya ada alasan nggak sih bang kenapa Lester Prosper itu tidak diikut sertakan atau tidak dimasuk list pemain di waktu SEA Games? Mungkin ada alasan tersendiri dari. Jadi sebenarnya Lester itu posisinya dia bukan big man. Bukan. Memang size-nya tinggi. Bukan. Lester itu lebih banyak kalau kita kemarin lihat dia main di Taiwan, dia main di luar tuh dia lebih banyak di posisi wing. Dia main posisi 3 atau 4. Nah, kenapa kemarin tidak diikutkan? Itu mungkin karena pelatih juga berpikir bahwa Prosper mungkin belum cocok lah dengan sistem yang akan diterapkan gitu ya kan. Karena dia bisa di backup oleh ada dengan beberapa pemain lokal. Jadi kalau alasan sebenarnya itu mungkin belum cocok atau pas dengan sistem yang akan diterapkan. Karena sistem yang diterapkan oleh Coach Soro ini kan running game. Semuanya bergerak gitu ya kan. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangannya gitu kenapa nggak masuk kemarin. Gitu. Ya mungkin. Tidak ada pertimbangan. Boleh juga wong tua nih kalau bekelit ya. Bekelitnya itu masuk pula ya. Masuk akal pula. Itulah balik-balik wong tua tuh lah. Balik-balik wong tua. Nah bang, pertanyaan selanjutnya mungkin
menurut pendapat Bang Ferry tersendiri, faktor apa yang mempengaruhi timnas kita bisa meraih juara SEA Games atau mendapat medali emas ini setelah 40 tahun ya Bang, setelah 40 tahun itu, dan membuat histori? Apa yang Ya, mempengaruhi? terutama mereka ini chemistry-nya udah terbangun. Karena mereka di timnas ini boleh dibilang udah lebih dari 2 tahun, ya kan? Secara sistem, secara cara bermain, pemahaman satu sama lain itu udah terbangun. Chemistry itu. Jadi kemarin tugas kita tinggal membuat itu tim lebih solid, ya kan? Dan dengan penambahan tadi ada masuk pelatih baru, suasana jadi baru, ya kan? Karena kan kalau pelatihnya itu aja latihan begitu lagi bosan juga ngeliat muka dia lagi, gitu, ya kan? Nah mungkin dengan suasana baru begini, manajemennya ada pergantian, terus ada pelatih juga ada penambahan beberapa pelatih. Chemistry itu lebih terbangun, komunikasi lebih terbangun sehingga tim itu lebih solid. Kedua juga anak-anak semua itu punya suatu semangat untuk mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia di SEA Games, terutama di SEA Games karena kan mereka boleh dibilang kemarin secara mental itu di SEA Games Manila lewat, di kualifikasi Piala Dunia juga hasilnya tidak bagus, frustasi ya kan, buka sosmed dihujat orang gitu, netizen maha benar stres kan? gitu. Tapi kalau aku ngelihat ya kenapa kemarin dikasih kesempatan itu aku ambil karena ya ini tantangan gitu, tantangan dengan SDM yang sudah siap, ya tinggal poles-poles sedikit lah biar berkilat gitu kan, nah hasilnya bagus. Jadi faktor utamanya adalah chemistry dan komunikasi yang lebih baik, itu aja sih. Kalau skill sih mereka udah punya. Gimana sih Bang waktu pas kuarter 4 berapa detik yang sangat menegangkan itu, boleh Abang ceritain nggak? Kita itu flashback dulu. Gimana sih Bang? Posisi aku waktu itu pas di belakang ring. Paling cerewet kalau aku ngasih tahu anak-anakku di film ini. Jadi aku boleh dibilang dari basket, di manajemen basket itu dari 2008, hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun, baru 2 detik terakhir itu ada air mata keluar tuh baru sekali itulah. Air mata keluar merinding itu. Selama 20 tahun. Benar-benar nggak puas. 12 tahun baru sekali itu. Kata aku baru sekali ini. Itu benar-benar nggak bisa ditahan karena memang terharu melihat perjuangan anak-anak. Kita juga Bolden tahu ada sedikit masalah dengan pinggang, tapi dia main sepenuh hati, fight gitu kan, di luar dugaan kita juga. Ya itu suasana benar-benar nggak bisa dilupain lah. Kan, aduh itu udah terharu banget gitu. Dua detik terakhir lah yang pas Bolden dapat free throw lagi itu udah merinding semua nih ya. Sampai sini Allah ngasih sekarang jalan. Masih merinding loh Bang. Iya, apalagi kalau yang lihat langsung. Makanya Bang, kita orang yang lihat dari HP ya kan, wah Indonesia setelah 40 tahun, apalagi yang langsung nyaksikannya di situ kan. Itu ya, jadi suasana tuh nggak bisa digambarkan lah, bahwa itu benar-benar terharu melihat perjuangan anak-anak, dan kita juga anak-anak juga punya semangat itu tadi, bahwa ya apa yang sudah diberikan negara ini harus dibalas dengan prestasi yang baik gitu, apapun itu hasilnya. Jadi kalau suasana Rasid bilang tadi udah nggak bisa digambarin sih, ya. Itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Apalagi perasaan Bang Ferry pada saat itu ya mungkin ya. Waduh. Perasaan. Iya, karena alhamdulillah setiap saya pegang timnas dalam posisi apapun ada medali yang bisa dipersembahkan, ya kan? 2015, 2017, sekarang kemarin dipercaya lagi kepercayaan yang berat, alhamdulillah hasilnya mungkin ya sudah jalannya begitu kali Pak Rasid ya kan. Emang harus jadi tim dorong-dorong terus. Iya benar. Gitu. Kalau boleh dibilang bukan orang tua yang kaleng-kaleng nih. Tapi mudah-mudahan Bang kita doakan setelah mendapatkan medali emas di SEA Games ini, kemudian ada target juga di FIBA Asian Cup, kemudian ada World Cup juga. Mudah-mudahan progresnya malah semakin naik
Dan penggemar basket Indonesia juga makin bangga. Dan awalnya ini yang katanya sekarang basket lagi naik-naiknya, kembali makin naik lagi. Biar atmosfernya itu lebih gitu lagi Bang ya. Amin. Ya karena ini jadi apa ya? Jadi pemicu untuk semua penggemar basket Indonesia ya, akhirnya mereka kayak lebih terpancing, lebih untuk berlatih lebih giat ya kan, kompetisi mulai jalan, aku lihat kan semuanya jadi hidup lagi, bergairah lagi gitu kan. Jadi karena bahwa kita sebenarnya bisa berprestasi, kuncinya cuma satu, mau apa enggak gitu aja. Kalau mau insya Allah semuanya ada jalan, itu aja sih, simple. Semuanya mau apa enggak, mau atau enggak, semuanya betul, tanpa terkecuali. Wah, luar biasa. Tanpa terkecuali. Terakhir Bang, kira-kira target timnas ke depan apa dari Abang sendiri? Ya, PR-nya ini masih target kita bagaimana caranya kita harus lolos untuk ke World Cup ya, karena kan kita sebagai tuan rumah. Jadi kalaupun ini bisa terwujud, berarti ini adalah sejarah baru juga untuk perbola basket Indonesia. Dan target kita juga bahwa ya pemain-pemain muda ini harus lebih step up loh. Ya senior ini mungkin 1-2 tahun ke depan udah afkir, ya nggak, mulai mikir-mikir masuk yang muda-muda. Dan ya kita berharap prestasi bola basket kita itu tetap di level di atas lah, jangan jadi turun lagi. Benar. Jadi semua stakeholder, semua pencinta basket benar-benar harus fokus, ya kan, memikirkan bagaimana caranya prestasi yang udah ada ini tetap bertahan di tempatnya. Begitu. Ya, kita sebagai penggemar basket dan juga sahabat-sahabat Tampaners selalu mendoakan supaya timnas bola basket kita semakin banyak meraih prestasi dan makin bangga juga nih Bang, biar Bang. Amin. Ya kan, Tampan Podcast. Amin. Undang lah Bang, kayak Derek, Andakara Prastawa. Gimana sih Bang biar bisa enak, biar bisa ngobrol. Boleh. Jalur abang lah. Pendek bacuannya tuh. Iya, lewat pendek bacuannya tuh. Ya, oke. Siap. Oke. Itu aja guys, obrolan kita dengan Bang Ferry selaku asisten manajer timnas bola basket Indonesia. Pokoknya jangan lupa buat kalian sahabat-sahabat Tampaners, saksikan episode-episode Tampan Podcast yang lainnya. Dan yang tentunya lebih seru lagi dari ini. Oke. Terus aja jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan The Tampan Podcast, all body have story. Thank you Bang Ferry. Thank you Bang.